Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, sebelum melanjutkan materi kemarin, Bapak akan sedikit cerita, boleh ya? Ya, boleh toh. Ya, ini kisah ini menceritakan seorang wali songo, salah satu dari wali songo, yaitu Sunan Kalijogo. Tapi pada masa mudanya Sunan Kalijogo itu disebut dengan nama Raden Said. Raden Said itu pas mudanya itu anak dari seorang raja. Anak dari seorang raja pada masa kerajaan itu, pada masa lalu. Tapi ada kejanggalan pada bapak itu karena merasa Raden Umar Said itu merasa kalau bapaknya itu melakukan korupsi. Harta benda hartanya masyarakat rakyat tersebut itu dikorupsi. Nah, terus kemudian ada rasa empati pada dirinya Raden Said itu, terus kemudian dicurilah harta benda dari bapaknya tersebut, kemudian diberikan kepada rakyatnya. Tapi pada masa itu Raden Umar Said di tengah perjalanan itu ketemu dengan lelaki yang tua, kemudian itu membawa tongkat tongkat ini warnanya emas. Enggak warnanya, tapi memang tongkat ini emas, kemudian ingin mencurinya, ingin mengambilnya secara paksa, kemudian dijatuhkan oleh siapa? Raden Said itu dijatuhkan, terus kemudian merasa bersalah, terus tongkatnya dikembalikan, terus kemudian lelaki tua itu menuju pada pohon apa namanya, seperti kelapa, pohon aren. Nah, kemudian pas ditunjuk itu berubah menjadi emas buahnya. Nah, kemudian dia naiki tapi mau mengambilnya kan karena emas kok. Nah, siapa yang nggak mau emas? Kalian pasti mau kan emas. Nah, diambil, kemudian di tengah pohon jatuh, kemudian merasa pasti lelaki tua tersebut itu sakti. Wah, aku mau menjadi muridnya ah. Nah, terus kemudian dia cari-cari lelaki itu karena udah pergi jauh. Kemudian laut dia seberangi, gunung dia daki. Peribahasanya kan gitu. Maksudnya itu menyeberangi sungai. Kemudian pada waktu itu pas beliau Raden Said itu menyeberangi sungai, kemudian dia melihat orang tua tersebut. Nah, dia minta izin pada orang tua tersebut. Orang tua, aku ingin jadi muridmu. Boleh nggih. Kisana, jawaban orang tua. Kisana, mau apa? Kamu ingin jadi muridku? Apa kamu mau ingin tongkat ini? Ini aku berikan. Enggak. Aku ingin ilmu jenengan. Ya udah, karena terus orang tua tersebut itu mengizini. Ya, ada yang tahu orang tua itu siapa? Nanti saya kasih tahu. Kemudian orang tua itu menyuruh tongkat ini untuk dijaga. Nah, ditancapkanlah tongkat itu tersebut, tongkatnya yang emas itu di pinggir kali atau di pinggir sungai. Kemudian disuruh bertapa, Sunan Kalijogo itu disuruh bertapa di situ.
Raden Said itu. Mhm. Kemudian siapa orang tua itu pergi entah kemana berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun lah, bertahun-tahun lamanya orang tua tersebut lupa. Hmm, orang tua tersebut lupa. eh, Pada lumutan siapa Raden Said itu lumutan sampai berumput-rumput itu tumbuh di badannya. Kok bisa ya bertahun-tahun itu nggak makan, cuma betapa nggak minum, kok masih hidup gitu loh. Terus kemudian orang tua itu datang menemui Raden Said, udah berpuluh-puluh tahun itu. Kemudian dia bersihkan, terus diandani oleh siapa orang tua tersebut, diandani, terus dia sadar kalau dirinya memang salah gitu. Terus pada masa itu justru diajaklah siapa Raden Said itu pergi ke pondoknya orang tua tersebut karena itu pengasuh pondok. Nah, diajak di situ, terus kemudian dia suruh belajar di situ. Kemudian gimana? Terus beliau karena jaga di pinggir kali dijuluki dengan sebutan siapa? Sunan Kalijogo. Dan Sunan Kalijogo itu menjadi wali, termasuk wali Ongo. Nah, ya orang tua itu siapa? Yaitu gurunya, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu gurunya siapa? Sunan Kalijogo. Itu sejarah singkat mengenai kok bisa sih Sunan Kalijogo kok bisa sih disebut Kalijogo gitu. Nah, itu sejarah singkatnya. Bisa kita petik pelajaran pada kisah tersebut. Menjadi seseorang itu jangan mudah iri kepada orang lain, terus kemudian dia ambil semua hartanya demi kebaikan, tetapi ini demi kebaikan orang lain tapi caranya yang salah gitu. Caranya yang salah itu jangan. Memang niatnya bagus tapi caranya yang salah, jangan dicontoh caranya itu yang mencuri itu. Sekian dari Bapak. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemarin sampai apa? Oh, iman kepada Allah. Ya, kita lanjut itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.